Baik, selamat malam Bapak dan Ibu beserta teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas besar kami basis data dengan judul Perancangan dan Implementasi Database Rumah Sakit Desa menggunakan SQL. Saya, Jaya Saputra Tamba, sebagai moderator akan membimbing dan membawakan bagian pertama yaitu latar belakang, deskripsi tugas, dan juga kebutuhan sistem. Dan di sini ada teman saya Muhammad Afdal Lutfi, lalu ada Laina Ropiko, kemudian ada Faizatun Natsmi, dan yang terakhir ada Abigail Limbong. Next. Baik, untuk bagian yang pertama itu ada latar belakang. Rumah sakit adalah institusi yang setiap harinya mengelola data dalam jumlah yang sangat besar, mulai dari data pasien, data dokter, perawat, poliklinik, farmasi, bahkan hingga keuangan. Bayangkan jika semua itu masih dicatat secara manual di buku atau di dalam sebuah kertas. Masalah yang muncul bisa sangat serius. Data pasien bisa tercatat 2 kali atau kesalahan penulisan. Atau saat dokter butuh riwayat pasien, petugasnya harus mencari satu persatu dalam sebuah arsip. Oleh karena itu diperlukan sebuah solusi yaitu Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit atau SIMRS yang berbasis database terintegrasi. Dengan sistem ini, pengolahan data menjadi lebih efisien, akurat, dan juga aman. Dalam proyek ini, kami merancang dan juga mengimplementasikan database rumah sakit menggunakan SQL, mulai dari perancangan IRD, proses normalisasi, hingga pengolahan data dan juga analisis data. Next. Untuk bagian yang kedua itu ada deskripsi kasus. Kasus yang kami angkat adalah rumah sakit desa yang ingin membangun sistem manajemen sederhana namun tetap fungsional. Ada 6 proses utama yang ingin diautomisasi oleh rumah sakit ini. Untuk bagian pertama, pendataan pasien. Setiap pasien yang datang harus tercatat dengan lengkap dan terstruktur. Yang kedua, pendataan tenaga kesehatan, yaitu baik dokter maupun perawat yang bertugas. Yang ketiga, pengolahan poli, yaitu mengelola poli data poliklinik yang tersedia di dalam rumah sakit. Yang keempat, pengelolaan farmasi, yaitu termasuk stok obat dan juga pemberian resep kepada pasien. Yang kelima, pengelolaan keuangan, yaitu mencakup tagihan dan pembayaran pasien. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu penyimpanan rekam medis, agar riwayat kesehatan setiap pasien tersimpan dengan aman dan mudah diakses. Semua proses ini akan dikelola dalam satu database sebagai pusat penyimpanan, sehingga seluruh informasi dapat dikelola secara terstruktur dan terintegrasi. Baik, untuk bagian yang ketiga itu ada kebutuhan sistem. Setelah mengidentifikasi kasus, kami mengidentifikasi sistem yang dibagi menjadi 2 jenis, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Untuk kebutuhan fungsional adalah hal-hal yang harus bisa dilakukan oleh sistem. Ada 6 kebutuhan fungsional dalam proyek kami ini, yaitu sistem harus mampu menyimpan data pasien, menyimpan data dokter dan perawat, mengelola data poli, mengelola data obat, mengelola rekam medis, dan mengelola pembayaran. Untuk kebutuhan non-fungsional itu berkaitan dengan kualitas dan performa sistem. Sistem harus menyimpan data dengan aman, mudah diakses oleh petugas, mampu mengurangi kesalahan pencatatan, dan mempercepat proses pembuatan laporan. Dengan terpenuhinya kedua jenis kebutuhan ini, sistem database yang kami rancang diharapkan dapat benar-benar mendukung operasional rumah sakit secara nyata. Demikian bagian latar belakang, deskripsi tugas dan kebutuhan sistem dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Faizatun Natsmi. Waktu dan tempat dipersilahkan.
Baik, izinkan saya untuk melanjutkan. Bagian flowchart alur pasien itu dimulai ketika pasien datang ke loket, lalu petugas menginputkan NIK atau nomor rekam medis jika sudah pernah, akan dicek apakah pasien sudah terdaftar. Jika sudah, maka tampilkan riwayat dari tabel administrasi. Nah, jika belum, maka akan diinputkan lagi data pasien dan disimpan ke tabel administrasi. Kemudian akan dipilih poli dan dokter yang sesuai, akan dimasukkan ke tabel administrasi, kemudian selesai. Oke, next. Flowchart alur pendaftaran poli. Itu dimulai dari memasukkan data poli baru, lalu memasukkan data dokter atau perawat, memasukkan data perawat, akan dicek apakah polinya valid. Jika tidak, maka foreign key-nya error. Jika ya, maka simpan ke database. Lalu cek untuk input dokter, cek apakah polinya valid. Jika tidak, maka foreign key error. Jika ya, simpan ke database, insert dokter atau perawat. Kemudian selesai. Oke, next. Flowchart alur pendataan tenaga kesehatan dimulai dari dokter selesai memeriksa pasien, dokter menulis resep dan memilih obat, lalu akan dicek apakah stok obat cukup atau tidak. Jika tidak, maka resep akan ditolak dan petugas akan mengganti atau men-skip resep obat. Jika stok obat cukup, maka simpan detail resep, lalu kurangi stok otomatis. Lalu akan dicek apakah stok obat kritis. Jika ya, akan ada notifikasi stok kritis. Jika tidak, akan selesai. Next. Lalu ada flowchart alur pendataan manajemen keuangan, dimulai ketika kunjungan pasien selesai, lalu akan ada tagihan dari konsul, tindakan, kamar, obat, kemudian kasir akan menginputkan pembayaran, lalu akan dicek apakah lunas atau tidak. Jika tidak, akan ke termin berikutnya. Akan diulang lagi, kasir menginput pembayaran. Nah, jika lunas, maka update tagihan status menjadi lunas, kemudian selesai. Next. Berikut entitas dan atribut pada database manajemen rumah sakit. Pada tabel pasien, nomor rekam medis sebagai primary key. Pada tabel poli, ID poli sebagai primary key. Pada tabel dokter, ID dokter sebagai primary key. Pada tabel perawat, ID perawat sebagai primary key. Pada tabel kamar, ID kamar sebagai primary key. Pada tabel administrasi, ID administrasi sebagai primary key. Nomor rekam medis sebagai foreign key, ID poli sebagai foreign key, dan ID dokter sebagai foreign key. Next. Selanjutnya, pada tabel rekam medis, ID rekam medis sebagai primary key, ID administrasi sebagai foreign key. Pada tabel rawat inap, ID rawat inap sebagai primary key, ID administrasi sebagai foreign key, ID kamar sebagai foreign key, ID perawat sebagai foreign key. Pada tabel obat, ID obat sebagai primary key. Pada tabel resep, ID resep sebagai primary key, ID rekam medis sebagai foreign key. Lalu pada tabel detail resep, ID detail sebagai primary key, ID resep sebagai foreign key, ID obat sebagai foreign key. Kemudian di tagihan, ID tagihan sebagai primary key, ID administrasi sebagai foreign key. Yang terakhir ada tabel pembayaran, ID pembayaran sebagai primary key, ID tagihan sebagai foreign key. Oke, next. Ini adalah ERD dari sisi informasi manajemen rumah sakit. Tabel pasien memiliki relasi one to many dengan tabel administrasi. Tabel dokter memiliki hubungan banyak ke satu dengan administrasi. Lalu relasi antara poli dan dokter yaitu satu ke banyak. Pada poli ke perawat yaitu one to many. Pada tabel administrasi ke rekam medis yaitu one to one. Pada tabel administrasi ke rawat inap one to one. Pada tabel kamar dan perawat itu many to one.
pada rekam medis dengan resep itu one to one, pada resep dan detail resep dan tabel obat itu many to many, administrasi ke tabel tagihan itu one to one, tagihan ke pembayaran itu one to many. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan proses normalisasi. Pada 1NF, kita akan melakukan menghilangkan grup berulang dan memastikan setiap kolom bersifat atomik atau satu nilai per file. Lalu pada 2NF, kita akan memenuhi 1NF dan memastikan semua atribut non-kunci bergantung penuh pada primary key. Kemudian pada 3NF, kita memenuhi 2NF dan menghilangkan ketergantungan transitif antar kolom non-kunci. Next. Berikut ialah proses normalisasi. Dimulai dari UNF dulu. Di sini ada create table, yaitu tabel pelayanan rumah sakit yang berisikan nomor RM, terus nama pasien, nama poli, nama dokter, obat, harga obat, dan total tagihan. Kemudian dimasukkan juga isi dari tabel-tabel tersebut. Dan di sini masih belum dilakukan normalisasi dengan bukti bahwasanya di obat itu masih ada 2 atribut, yaitu aspirin dan clopidogrel. Next. Kemudian pada normalisasi 1NF kita melakukan pemisahan menjadi 3 tabel, yaitu tabel pasien yang berisi nomor RM itu menjadi primary key, kemudian nama pasien. Dan pada tabel resep berisi ID resep yang merupakan primary key dan nomor RM. Kemudian pada tabel detail resep berisi ID detail yang menjadi primary key, ID resep, dan nama obat. Next. Kemudian pada proses normalisasi 2NF, kita memecahnya lagi menjadi 2 tabel, yaitu tabel obat dan tabel detail resep. Pada tabel obat, terdapat atribut ID obat sebagai primary key, nama obat, dan harga satuan. Kemudian pada tabel detail resep, itu terdapat ID detail sebagai primary key, ID resep, ID obat, dan jumlah. Oke, next. Kemudian pada normalisasi 3NF, kita membuatnya menjadi satu tabel, yaitu administrasi awal, yang berisikan atribut ID administrasi, nomor RM, ID poli, nama poli, ID dokter, dan nama dokter. Next. Nah, pada proses normalisasi 3NF ini, kita memecahnya lagi menjadi 3 tabel, yaitu tabel poli yang berisikan ID poli sebagai primary key dan nama poli. Kemudian pada tabel kedua, berisikan ID dokter sebagai primary key, nama dokter, dan ID poli. Kemudian pada tabel administrasi berisikan ID administrasi sebagai primary key, nomor RM, ID poli, dan ID dokter. Oke, next. Bisa next. Kemudian pada implementasi itu yang pertama ada pada tahap implementasi ini kita
Implementasi dilakukan melalui berbagai bagian, yaitu ada Data Definition Language atau DDL yang digunakan untuk membangun struktur database rumah sakit. Pada tahap ini dibuat tabel-tabel utama seperti pasien, administrasi, dokter, dan lain-lain. Kemudian pada DML atau Data Manipulation Language digunakan untuk mengelola dan menampilkan data yang tersimpan dalam database. Implementasinya meliputi insert data dan penggunaan join. Kemudian pada DML atau Data Manipulation Language itu digunakan untuk melakukan perubahan dan analisis data lanjutan. Implementasinya meliputi update dan delete. Kemudian pada EDA atau Exploratory Data Analysis itu digunakan untuk menganalisis dan memahami pola data dalam database rumah sakit. Implementasinya meliputi analisis jumlah pasien, kunjungan poli, diagnosa, dan lain-lain menggunakan query SQL untuk mendukung pengambilan keputusan. Kemudian ada pemrograman database. Ini digunakan untuk mengotomatisasi pengelolaan data pada database rumah sakit. Implementasinya seperti function, prosedur, trigger, dan view. Kemudian ada DCL, yaitu Data Controlling Language. Digunakan untuk mengatur hak akses dan keamanan database. Implementasinya seperti create, user, green, dan remove untuk mengelola akses pengguna terhadap data. Oke, next. Pada tahap data definition language atau DDL ini, dilakukan pembuatan struktur database rumah sakit. Database sendiri terdiri dari 14 tabel yang mencakup data pasien, dokter, perawat, poli, kamar, administrasi, dan lain-lain. Dalam implementasinya digunakan primary key untuk mengidentifikasi setiap data secara unik, foreign key untuk menghubungkan antar tabel, serta berbagai constraint seperti not null, unique, dan aturan relasi untuk menjaga integritas data. Struktur ini memungkinkan seluruh data rumah sakit tersimpan secara terorganisir dan saling terhubung. Oke, next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya dengan DML1, yaitu tahap insert, di mana saya memasukkan data ke dalam tabel-tabel yang sudah tersedia di DDL sebelumnya. Di sini saya mengambil tabel pasien sebagai contoh untuk PPT, di mana terdapat 10 pasien terdaftar di sini, lengkap dengan nomor rekam medis, NIK, namanya, tanggal lahir, jenis kelamin, golongan darah, alamat tinggal, nomor telepon, email, hingga tanggal dia mendaftar ke rumah sakit. Lalu, ke DML1 juga ada proses join, di mana kami menggunakan inner join sebagai contoh untuk di PPT, untuk melihat atau menggabungkan tabel administrasi, pasien, poli, dan juga dokter. Sehingga tabel yang terlihat seperti pada layar, ada kolom tanggal administrasi, nama pasien, poli, dokter, dan juga statusnya. Lalu lanjut ke DML2, yaitu subquery. Di sini, pasien pernah rawat inap bisa dilihat juga, lalu ada tagihan di atas rata-rata, di mana pasien yang pernah rawat inap itu ada Ernest Prakasa dan juga Arif Kriting, dan juga tagihan di atas rata-rata itu ada Ernest Prakasa, Arif Kriting, dan Mongol Stress, dengan total tagihan di atas 2 juta semuanya. Sebelum kita masuk ke EDA, saya akan menjelaskan lebih lengkap di laporan mengenai proses DML1 dan juga DML2. Baik, di layar sudah tertera bahwa ada beberapa tabel yang perlu dilengkapi dan juga dimasukkan datanya. Di sini ada tabel poli. Kami membuat beberapa poli klinik di dalam rumah sakit itu. Ada poli umum, poli anak, poli jantung, kandungan, saraf, bedah, dan juga IGD. Di mana poli ini ada atribut nama poli, lantai, dan juga keterangannya. Seperti ini adalah tampilan dari tabel poli. Lalu tabel dokter.
tabel dokter ada lengkap dengan ID dokter hingga ke ID poli tempat dia bekerja atau ditugaskan. Lalu di sini adalah tampilan tabel dokter setelah fix, di mana ada 7 dokter yang siap siaga di rumah sakit tersebut. Lalu ada tabel perawat, ada 5 perawat yang terdata, lengkap dengan ID perawatnya, nama perawat, ID poli, shift, dan juga nomor telepon. Seperti adalah tampilannya. Lalu ke tabel kamar, ada beberapa kelas dan juga ada beberapa kamar. Ada yang sedang terisi, ada yang perbaikan, dan juga ada yang tersedia. Lanjut ke tabel pasien, ada beberapa pasien yang terdata, yaitu 10, seperti yang sudah ditampilkan sebelumnya. Tabel administrasi, Di tabel di mana administrasi, ada beberapa tabel, di mana ada beberapa atribut. Di tabel administrasi, oke maaf. Selanjutnya adalah tabel administrasi, di mana tercatat beberapa pasien di tabel administrasi dengan keluhan dan juga status pelayanan serta jenis kunjungannya. Lalu tabel rekam medis untuk mencatat mengenai diagnosa, tindakan, dan juga catatan dokter, serta lengkap dengan tanggal periksanya. Tabel rawat inap, ada beberapa yang dirawat inap, ada yang masuk, ada yang keluar. Lalu tabel obat, ada 10 obat yang masuk ke dalam database. Terserta ada tabel resep, seperti yang ada di layar. Lalu tabel detail resep. Lalu ada tabel tagihan, tabel pembayaran. Lalu kami juga melakukan join dan juga select untuk melihat beberapa informasi dari database kami. Pertama, kami menggunakan inner join untuk melihat kunjungan pasien beserta nama dokter dan poli yang dia kunjungi. Ini adalah output daripada query yang telah dijalankan itu. Ada tanggal administrasi, nomor rekam medis, nama pasien, nama poli, nama dokter, jenis kunjungan, dan status pelayanannya. Lalu kami juga menggunakan kombinasi join untuk merekam medis, lengkap dengan nama pasien, dokter, diagnosa, dan juga resepnya. Ini adalah query-nya. Lalu output query-nya adalah nama pasien, nama dokter, diagnosa, dan juga seperti yang sudah ada di query di atas. Lalu kami juga menganalisis mengenai detail tagihan dan status pembayaran setiap pasien. Di sini tercatat ada beberapa yang sudah lunas dan juga ada satu yang belum lunas, yaitu Mongol Stress. Dengan metode bayar belum ada dan juga kasirnya juga belum ada karena dia masih memiliki tunggakan. Lalu kami juga menganalisis mengenai pasien rawat inap dengan nama kamar dan juga durasi inap, di mana ada Ernest Prakasa dan Arek Kriting, seperti sudah tertera di PPT. Kami juga melihat detail resep obat per pasien. Lalu DML2 kami melakukan update, untuk update status pelayanan, ID obat stoknya, serta melakukan kenaikan tarif kamar menjadi naik 10%. Ini adalah output yang tertera. Kami juga melakukan delete atau soft delete dengan update, karena tidak bisa asal delete begitu saja, karena akan mengakibatkan database mengalami kerusakan, karena semua tabel saling terhubung.
Di sini kami melakukan update untuk status pelayanan dibatalkan di mana ID administrasinya adalah 10. Subquery, kami melakukan analisis kepada pasien yang pernah melakukan rawat inap. Ini adalah hasilnya. Dan juga pasien yang total tagihannya di atas rata-rata semua tagihan. Ini adalah hasil query-nya. Kami juga melakukan analisis untuk dokter dengan jumlah kunjungan paling banyak, yaitu ada Dr. Richard, Dr. Tirta, Kevin, Nadia, Reza, Fajar, dan juga Ananda. Lalu, kami juga menganalisis obat yang belum pernah diresepkan. Ada ID obat 4, 5, 6, dan juga 10 dengan nama obat yang tertera di layar. Kami juga menganalisis kunjungan pasien dengan biaya di atas rata-rata poli rumah sakit, di mana ada beberapa nama yang muncul di layar, yaitu ada Are Kriting dan juga Indra Jegel, dengan nama poli masing-masing adalah poli jantung dan poli anak, dengan total tagihan tertera seperti di layar. Baik, sekian dari saya penjelasan mengenai DML1 dan juga DML2. Selanjutnya saya serahkan kepada Afdal untuk menjelaskan mengenai EDA dan juga slide berikutnya. Baik. Pada tahap EDA atau Exploratory Data Analysis, analisis yang dilakukan meliputi distribusi pasien berdasarkan jenis kelamin, jumlah kunjungan poli, dokter dengan jumlah pasien terbanyak, diagnosa yang paling sering muncul, obat yang paling banyak diresepkan, hingga analisis pendapatan rumah sakit. Dan hasil analisis ini dapat menjadi dasar pengambilan keputusan bagi manajemen rumah sakit. Nah, salah satu hasil analisis yang diperoleh seperti yang ditampilkan adalah rata-rata pembayaran pasien pada bulan Mei yaitu sebesar Rp1.136.250. Next. Selanjutnya pada bagian pemrograman database. Kami membuat fungsi untuk menghitung total tagihan secara otomatis dan view untuk menampilkan ringkasan kunjungan pasien maupun data rawat inap aktif sehingga proses pengolahan data menjadi lebih efisien. Salah satu contoh di sini adalah ringkasan kunjungan pasien yang menggabungkan beberapa tabel sekaligus untuk menghasilkan laporan operasional yang lebih mudah dibaca dan digunakan oleh manajemen. Next. Nah, yang terakhir ada DCL atau Data Control Language yang digunakan untuk mengatur keamanan database. Di sini kami membuat user memberikan hak akses menggunakan grant dan mencabut akses menggunakan revoke agar data medis lebih aman dan hanya dapat diakses pihak tertentu. Supaya lebih jelasnya, kita akan melihat tabel-tabel yang sudah dibuat di laporan. Nah, yang pertama ada tabel distribusi pasien berdasarkan jenis kelamin yang berdasarkan query yang sudah kami buat. Output yang didapatkan di sini adalah 2 jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan yang masing-masing berjumlah 9 pasien laki-laki dan 1 pasien perempuan dengan persentase 90% dan 10%. Selanjutnya ada tabel jumlah kunjungan poli per bulan. Berdasarkan query yang telah dibuat, output yang didapatkan berupa nama poli, bulan, dan total kunjungan. Selanjutnya ada jumlah kunjungan poli per bulan. Output yang didapatkan di sini berupa bulan, total pendapatan, jumlah transaksi, dan rata-rata bayarnya. Lalu ada tabel 5 dokter dengan jumlah pasien terbanyak. Di sini ada Dr. Kevin Wijaya, Dr. Richard Pratama, Dr. Titra Saputra, Dr. Fajar Hidayat, dan Dr. Nadia Putri dengan spesialisasi dan pasien yang ada. Selanjutnya ada tabel diagnosa yang sering muncul, yaitu ada penyakit jantung koroner stabil yang muncul sebanyak 2 kali, ada appendicitis akut yang muncul sekali,
ada common cold yang muncul sekali, ada febris akibat infeksi virus dengan muncul sekali, dan hipertensi grade 2 sekali. Selanjutnya ada tabel obat yang paling banyak diresepkan berdasarkan total unit. Dengan output dari query ada nama obatnya, ada kategori, ada total unit diresepkan, ada frekuensi resep, dan total nilai obat. Next, ada analisis tagihan. Dari query yang dia buat, kita mendapatkan output yaitu nama pasien berupa Mongol Stres dengan nomor teleponnya 0821 1234 0009 yang memiliki total tagihan 2.650.000 dengan status tagihan belum lunas dan memiliki sisa tagihan sebesar 2.650.000. Selanjutnya ada tabel rata-rata lama rawat inap per kelas kamar. Dari query yang sudah dibuat, outputnya berupa kelas VIP dengan jumlah pasien inapnya 2, dengan rata-rata harinya 4 hari, dan rata-rata biaya kamarnya adalah 3.520.000. Selanjutnya ada total pendapatan harian dengan output berupa tanggal pendapatan harian dan kumulatif pendapatan seperti yang ada di layar. Selanjutnya ada data controlling language. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, di sini kami ada 3 query. Ada 3 query yang dimana pertama digunakan untuk membuat user menggunakan create user. Di sini ada kita membuat user bernama admin RS, ada dokter user, ada kasir user, dan farmasi user. Yang kedua, kami memberikan akses menggunakan query grant select, yang dimana di sini kami memberikan akses kepada admin untuk bisa mengakses semuanya. Lalu kami memberi akses kepada dokter user untuk bisa mengakses tabel pasien, administrasi, rekam medis, resep, detail resep, dan juga obat. Lalu kami juga memberikan akses kepada kasir user, di mana kasir user dapat mengakses pasien, administrasi, tagihan, dan juga pembayaran. Dan yang terakhir kami memberikan akses kepada farmasi user untuk mengakses obat, resep, dan detail resep. Selanjutnya kami juga membuat query untuk mencabut akses menggunakan revoke. Di sini revoke update diberikan kepada dokter user sehingga dia tidak mendapatkan akses lagi terhadap rekam medis, lalu kasir user tidak mendapatkan akses terkait tagihan, dan farmasi user tidak mendapatkan akses untuk obat. Dan yang terakhir ini kita mengecek hak akses setelah dicabut menggunakan show grant for. Dan ini merupakan output dari hasil query di atas. Selanjutnya pemrograman database. Yang pertama ada tabel fungsional total tagihan yang di sini berisi 432.500. Selanjutnya ada tabel ringkasan kunjungan pasien seperti yang sudah ditampilkan pada PPT sebelumnya. Dan yang terakhir ada view pasien rawat inap aktif. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Aka sudah menjelaskan mengenai DCL dan juga EDA serta pemrograman database. Selanjutnya, saya akan menyampaikan kesimpulan dari hasil diskusi yang sudah kami selesaikan dari tugas besar ini. Yang pertama, arsitektur basis data telah berhasil dirancang. Basis data relasional yang mengintegrasikan 5 domain operasional rumah sakit seperti pasien, tenaga kesehatan, poli, farmasi, dan juga keuangan melalui 14 tabel yang saling berelasi
dengan tabel administrasi sebagai pusat koneksi, sehingga bisa menciptakan sistem informasi yang terstruktur. Kedua, proses normalisasi telah diterapkan hingga ke bentuk normalisasi ketiga, menghasilkan basis data yang bebas dari redundansi data dan juga anomali, sehingga menjamin konsistensi serta keandalan data medis dan keuangan rumah sakit. Ketiga adalah seluruh perintah SQL telah diimplementasikan secara komprehensif, di mana DDL untuk struktur tabel, DML dengan join dan subquery untuk manipulasi data, serta function, view, dan DCL untuk otomatisasi dan keamanan akses, siap mendukung operasional harian rumah sakit. Yang terakhir adalah EDA menggunakan SQL berhasil menghasilkan insight strategis seperti tren kunjungan, performa dokter, utilisasi obat, dan analisis keuangan yang dapat langsung dimanfaatkan manajemen untuk mengambil keputusan berdasarkan data. Sekian dari presentasi kelompok 6. Kepada Jaya, saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Saudari Abigail. Baik, kami berharap sistem basis data yang kami rancang ini dapat menjadi referensi nyata dalam pengembangan sistem informasi manajemen rumah sakit, khususnya untuk fasilitas kesehatan di tingkat desa yang selama ini masih mengelola data secara manual. Demikianlah presentasi kami dari kelompok 6. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak, Ibu dosen atas bimbingannya, dan juga berterima kasih karena telah menonton sampai akhir dengan baik. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian maupun isi dari presentasi kami ini, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Dan sebagai penutup, kami telah berhasil mengimplementasikan database ini dengan baik. Oleh karena itu, discukupkan sampai saat ini. Terima kasih.